Pada bulan Agustus tahun 1960, di kota Moskow terlihat Presiden Uni Soviet sedang berpidato dan mengatakan kalau dia yakin dengan menggunakan rudal nuklir, maka Uni Soviet pasti bisa mengalahkan Amerika Serikat. Tahun itu adalah tahun-tahun Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Buat yang belum tahu, jadi Perang Dingin itu bukan perang militer tembak-tembakan, tapi perang politik. Amerika sama Uni Soviet saling adu ideologi antara kapitalis lawan komunis, saling adu fitnah, adu intelijen, dan adu propaganda. Pokoknya hal-hal seputar politik. Setelah pidato selesai, di saat semua bertepuk tangan, ada satu orang yang terlihat seperti pura-pura tersenyum, padahal sebenarnya sedang dilema. Dia bernama Penkovsky. Keesokan harinya di kantor, Penkovsky merenung memikirkan rencana Uni Soviet yang ingin memulai serangan rudal nuklir. Jika dibiarkan terus, maka perang dingin ini pasti bisa berubah jadi perang sungguhan, atau bahkan bisa sampai memicu perang dunia ketiga. Penkovsky pun berencana membocorkan informasi rahasia ini pada pihak Amerika. Malamnya setelah menulis surat, Penkovsky langsung mencari warga negara Amerika yang sedang tinggal di Uni Soviet, lalu meminta tolong untuk memberikan surat penting itu ke Kedutaan Besar Amerika. Beberapa hari kemudian setelah surat terkirim, CIA atau Badan Intelijen Amerika mengutus agen wanita bernama Emily pergi ke kota London untuk bekerja sama dengan Badan Intelijen Inggris. Saat Emily menunjukkan surat dari Penkovsky, pimpinan intelijen Inggris pun bersedia membantu. Pimpinan lalu memerintahkan asistennya bernama Frank untuk mengirim orang ke Uni Soviet yang bisa mengatur pertemuan dengan Penkovsky. Besoknya di restoran, Frank mengajak Emily menemui temannya yang bernama Wayne. Sambil makan, Frank meminta bantuan Wayne untuk pergi ke Uni Soviet. Karena Wayne adalah seorang pebisnis biasa, Frank yakin dia pasti tak akan dicurigai. Mendengar itu, Wayne menolak. Daripada minta bantuannya, kenapa Frank tak merekrut mata-mata yang lebih berpengalaman? Emily di situ mencoba meyakinkan kalau misi ini sangat mudah. Wayne cuma perlu mengatur pertemuan dengan Penkovsky aja, lalu misi selesai. Setelah terus dibujuk, Wayne akhirnya bersedia membantu. Selesai makan, Emily memberikan pin penjepit dasi yang harus Wayne pakai sebagai tanda perwakilan Amerika. Dan keesokan harinya, Wayne pun berangkat ke kota Moskow, Uni Soviet. Esok hari, Wayne bertemu dengan Penkovsky serta para pebisnis Uni Soviet lain. Melihat pin di dasi Wayne, Penkovsky tersenyum. Selesai pertemuan, Penkovsky mengajak Wayne makan siang untuk mengakrabkan diri. Malamnya, mereka juga nonton teater bareng seperti warga biasa. Di jalan pulang, ketika keadaan mulai sepi, barulah Penkovsky mulai membahas rencana mereka. Ia bilang agar tak ada kecurigaan, besok Wayne harus mengajak para pebisnis Uni Soviet yang tadi siang mereka temui untuk gantian mengunjungi Inggris, termasuk Penkovsky. Di Inggris nanti, Wayne juga harus menunjukkan kalau bisnisnya benar-benar ada. Lalu saat semua pebisnis tidur di hotel, barulah Penkovsky diam-diam menemui Emily dan Frank. Besoknya, sesuai rencana, Wayne bersama para pebisnis Uni Soviet pergi ke Inggris.
Malamnya, waktu semua sudah masuk ke kamar hotel masing-masing, Wayne datang menjemput Penkowski lalu mengantarkannya menemui Frank dan Emily. Di dalam, Emily bertanya, kenapa Penkowski mau mengkhianati negaranya sendiri. Dengan tenang, Penkowski menjawab, dia hanya ingin menjaga perdamaian yang sudah susah payah diraih. Ia tak peduli dianggap pengkhianat negaranya sendiri. Baginya, Perang Dunia Kedua benar-benar mengerikan. Pokoknya sudah cukup, dia tak mau ada perang besar lagi. Namun sebelum menceritakan rahasia negaranya, Penkowski meminta syarat. Dia ingin keluarganya diberikan perlindungan jika suatu saat nanti dia ketahuan. Penkowski juga meminta agar informasi rahasia yang dia berikan digunakan untuk perdamaian, bukan untuk senjata melawan balik Uni Soviet. Mendengar syarat itu, Emily setuju. Besoknya di restoran, Frank dan Emily meminta Wayne melanjutkan misi lagi. Di misi kali ini, Wayne akan menyamar sebagai pebisnis sekaligus kurir. Nantinya, Penkowski akan memberikan dokumen rahasia Uni Soviet, lalu Wayne mengantarkan dokumen itu ke Inggris. Tapi Wayne menolak. Sesuai kesepakatan awal, setelah misi kemarin selesai, maka tugasnya selesai. Ia tak mau mengambil resiko lebih besar lagi. Jika suatu saat nanti ketahuan, dia pasti akan langsung dieksekusi mati. Emily lalu cerita kalau ini bukan idenya, tapi ide Penkowski sendiri. Malamnya, Wayne pun menemui Penkowski yang masih ada di Inggris. Penkowski menjelaskan karakter Wayne yang cuma seorang pebisnis biasa sangat sempurna untuk menjalankan misi ini. Seandainya ketahuan, Wayne hanya perlu bilang kalau dia cuma kurir yang membantu Penkowski mengirim dokumen ke Inggris tanpa tahu apa isinya. Namun meski sudah dijelaskan, Wayne tetap bimbang. Sebenarnya alasan dia menolak adalah karena dulu dia pernah selingkuh dan dia sudah janji tak akan pernah membohongi istri tercintanya lagi. Melihat kebimbangan Wayne, Penkowski berusaha menguatkan. Ia mengatakan, kadang kebohongan kecil bisa menyelamatkan dunia. Mendengar kalimat itu, Wayne akhirnya bersedia membantu. Penkowski lalu memberitahu detail strateginya. Agar tak dicurigai, dia akan sengaja melaporkan segala gerak-gerik Wayne ke pemerintah. Jadi pemerintah taunya Penkowski lah yang sedang memata-matai Wayne. Selama di Moskow, Wayne juga harus hati-hati, pokoknya jangan pernah percaya siapapun, termasuk penjaga hotel. Kalau ada satu barang di kamar bergeser sedikit aja, itu tandanya kamar Wayne habis digeledah. Nantinya setiap kali Penkowski dapat informasi baru, dia akan diam-diam menyampaikannya ke Wayne. Keesokan harinya, misi mereka berdua pun dimulai. Even if they are not actual KGB staff, my driver, every hotels, every room you're in, assume it is unless I do first. How is your family? KGB also uses lip readers. We'll be seeing each other often. I'll keep Colonel Penkowski supplied with material. Capitalist. You want to go. You will be selling more than an ordinary businessman. And that Manny, thank you all very, very Should get you to the airport. Yes, indeed. I want to be certain of one thing. Wife and son will be provided for. Setelah dapat bukti-bukti kuat kalau Uni Soviet memang benar-benar sedang berencana menggunakan nuklir, Emily pun melaporkan ke atasannya. Atasan lalu memerintahkan Emily untuk segera membentuk tim khusus. Di sisi lain di rumah, karena hampir setiap hari selalu bolak-balik Moskow-London, dengan berat hati, Wayne memberitahu istrinya yang bernama Sila kalau bulan depan mereka harus pindah ke Moskow agar bisa lebih mudah mengurus bisnis. Mendengar keputusan mendadak suaminya, Sila kaget. Tapi sebagai istri, dia hanya bisa menurut. Hari demi hari berlalu, misi rahasia Wayne dan Penkowski terus berjalan lancar. Karena seringnya bertemu, mereka berdua jadi semakin akrab. Thank you very much. Very helpful. Today,
Every inhabitant under a nuclear sword of Damocles must be abolished. Of threat. Or by madness. If you have anything for me. Tomorrow. Suatu hari, waktu keluarga Wayne sedang asik liburan, tiba-tiba Wayne memarahi anaknya cuma gara-gara lupa bawa jas hujan. Melihat sikap suaminya, Sheila merasa seperti ada yang aneh. Malamnya, Sheila bertanya, kenapa tadi siang suaminya memarahi anak kesayangan mereka, padahal selama ini Wayne tak pernah marah-marah. Di momen itu, Wayne ingin sekali memberitahu semuanya. Misi berat yang sedang dia tanggung ini tanpa sadar telah mengubah sifatnya. Namun Wayne memilih untuk minta maaf dan tetap merahasiakannya. Esok hari, Sheila curhat ke temannya tentang sikap sang suami yang akhir-akhir ini terlihat aneh. Ia takut di Moskow Wayne selingkuh lagi seperti dulu. Malamnya di Moskow, waktu jalan pulang, Penkovsky curhat jika misi ini berakhir, dia ingin membawa keluarganya pindah ke Amerika Serikat. Siapa tahu di sana Penkovsky bisa bekerja sebagai koboi. Mendengar cerita sahabatnya, Wayne tersenyum. Sambil bercanda, Wayne mengatakan nanti dia pasti akan sering berkunjung ke Amerika. Keesokan malamnya, dua mata-mata Uni Soviet bingung kenapa ada informasi rahasia negara yang bocor ke pihak Amerika. Karena informasi rahasia itu hanya diketahui oleh para petinggi negara, mereka yakin pasti ada salah satu petinggi yang berkhianat. Beberapa hari kemudian, di rapat kabinet, Presiden Uni Soviet memberitahu bahwa dia telah bekerja sama untuk menyembunyikan puluhan rudal nuklir mereka di kota-kota negara Kuba. Jadi jika Amerika macam-macam lagi, maka dia akan langsung menembakkan rudal-rudal itu. Selesai sidang, Penkovsky segera mencari informasi di mana titik-titik lokasi rudalnya. Setelah menerima informasi dari Penkovsky, waktu baru masuk kamar, Wayne kaget melihat salah satu buku di atas meja posisinya terbalik. Sementara itu, di kantor Penkovsky, rekan kerja sekaligus mata-mata Uni Soviet bernama Gribanov datang dan bertanya, apa ada gerak-gerik Wayne yang mencurigakan. Gribanov curiga mungkin Wayne adalah mata-mata Amerika. Mendengar pertanyaan barusan, Penkovsky mencoba tetap tenang sambil bilang kalau dia akan berusaha mengawasi Wayne. 2 hari kemudian setelah kembali ke Inggris, di restoran Wayne menemui Emily dan Frank lalu menceritakan tentang bukunya yang terbalik kemarin. Wayne yakin kamarnya pasti baru digeledah dan sekarang dia sedang dicurigai. Demi keselamatan Wayne, Frank pun melarangnya ke Uni Soviet lagi. Nanti dia akan memberitahu Penkovsky untuk segera pergi meninggalkan Uni Soviet juga. Saat Wayne pulang, Emily bertanya bagaimana caranya memberitahu Penkovsky padahal mereka aja nggak bisa pergi ke Uni Soviet tanpa bantuan Wayne. Dengan nada pelan, Frank menjelaskan sebenarnya tak ada cara untuk menyelamatkan Penkovsky. Cepat atau lambat, Penkovsky pasti akan ditangkap. Malamnya, Wayne kaget melihat berita TV tentang Presiden Amerika yaitu John F. Kennedy yang mengatakan kalau dia sudah tahu tentang rencana kerjasama Uni Soviet dan Kuba. Presiden mengancam bila Uni Soviet tak menarik rudal nuklirnya, maka dia tak segan-segan untuk berperang. Di sisi lain, Penkovsky serta para petinggi Uni Soviet juga menyaksikan berita tersebut. Besoknya di rapat kabinet, salah satu menteri menghampiri lalu menyuruh, mulai sekarang Penkovsky jangan ikut rapat lagi. Tanpa banyak bertanya, Penkovsky pun menurut.
Sepulangnya ke rumah, dengan panik Penkovsky langsung memeriksa laci tempat dia menyembunyikan kamera yang dia gunakan untuk memfoto dokumen negara. Meski semua masih aman, namun Penkovsky tetap khawatir. Jangan-jangan dia sudah ketahuan. Di Inggris, ketika bertemu Emily dan Frank lagi, Wayne mengatakan gara-gara berita tadi malam, dia yakin pemerintah Uni Soviet sekarang sedang mencari siapa dalang di balik pembocoran rahasia negara itu. Dan dalam waktu dekat, Penkovsky pasti akan tertangkap. Wayne memohon agar Frank segera menyelamatkan sahabatnya itu. Namun Frank tak bisa. Dalam situasi politik yang sedang memanas ini, dia tak mungkin bisa masuk ke Uni Soviet. Melihat sikap pesimis Frank, Wayne kecewa. Dengan tegas, Wayne mengatakan kalau dia akan membantu. Karena statusnya sekarang masih harus mengurus beberapa bisnis di Uni Soviet, jadi dia mungkin masih dibolehkan masuk ke sana. Wayne tak peduli meski harus mati, yang penting sahabatnya bisa selamat. Emily pun tersentuh. Ia akhirnya mau membantu mengeluarkan Penkovsky dari Uni Soviet. Siangnya di rumah saat Wayne sedang bersiap-siap, istrinya datang. Semenjak kejadian di liburan waktu itu, hubungan Wayne dan Sheila jadi merenggang. Sheila di situ kesal. Dengan halus, dia mengusir suaminya dari rumah sambil bilang, jika ingin pergi menemui selingkuhan di Moskow, pergilah. Tapi jangan pernah kembali ke sini lagi. Mendengar itu, Wayne langsung istighfar. Sesampainya di Moskow, ketika bertemu Penkovsky, Wayne buru-buru mengajaknya ke hotel. Di kamar hotel, Penkovsky menyalakan radio agar tak ada yang mendengar obrolan mereka. Penkovsky sangat kecewa kenapa informasi yang dia berikan justru malah disalahgunakan pihak Amerika untuk mengancam Uni Soviet perang. Padahal dari awal mereka sudah sepakat semua informasinya akan digunakan untuk perdamaian. Wayne pun mencoba menenangkan. Sekarang bukan waktunya berdebat. Dia dan Emily telah merancang rencana untuk membawa keluarga Penkovsky kabur 2 hari lagi. Esok hari, Emily menyusul ke Uni Soviet menggunakan identitas palsu. Di sana dia meminta pihak kedutaan Amerika untuk membantu pelarian Penkovsky. Nantinya Penkovsky akan mengantar Wayne ke bandara lalu pulang ke rumah seperti biasa. Saat situasi dirasa aman, barulah Emily keluar dari kantor kedutaan besar dan menjemput keluarga Penkovsky naik mobil. Malamnya, waktu bertemu, Wayne memberikan Penkovsky bungkus rokok. Di dalamnya ada foto mobil yang besok akan menjemput keluarga Penkovsky. Mereka berdua kemudian pergi menonton teater seperti biasa. Selama pertunjukan, Wayne hanya bisa diam. Dia sedih, mungkin ini terakhir kalinya dia bisa menonton teater bersama sahabatnya itu. Keesokan harinya, rencana pun dimulai. Penkovsky mengantarkan Wayne ke bandara. Awalnya semua berjalan lancar. Namun di sisi lain, waktu Emily baru keluar dari kantor kedutaan besar Amerika, dia diikuti mata-mata Uni Soviet. Милиция сказал! Стойте, туда не... Пропустите его. Пройдемте с нами. Rencana mereka gagal total. Emily dan Wayne tertangkap. Sementara itu, waktu Penkovsky baru sampai rumah, dia kaget melihat Gribanov serta petugas lain telah menunggunya. Gribanov berkata dia sudah tahu semuanya. Gribanov lalu memerintahkan petugas membawa Penkovsky ke penjara.
Di sisi lain, saat diinterogasi, Wayne berusaha menjelaskan kalau dia hanya kurir dan tak ada hubungannya dengan Penkowski. Namun usahanya sia-sia. Kepala polisi tak mau mendengarkan. Rambut Wayne pun dicukur kemudian dimasukkan ke penjara. Malamnya di depan kantor Kedutaan Besar Amerika, salah satu petinggi Uni Soviet menemui Emily lalu memberitahu mulai detik ini Emily dideportase dari Uni Soviet. Jika dalam waktu 24 jam masih belum pergi, maka dia akan dipenjara juga. Besoknya sesampainya di London, Emily langsung menemui Frank. Dengan sedih, Emily menceritakan semua kejadian kemarin. Frank pun mencoba menenangkan sambil bilang kalau dia akan mencoba membantu menyelesaikan masalah ini. Mereka berdua kemudian pergi ke rumah Wayne. Setelah mendengar seluruh ceritanya, Sheila syok. Ia sangat menyesal kenapa dia salah paham menganggap suaminya selingkuh. Padahal selama ini suaminya sedang berjuang mati-matian menyelamatkan dunia dari peperangan. Agar Emily bisa bicara berdua, Frank pun mengajak anak Wayne keluar. Emily lalu menjelaskan jika ingin Wayne dibebaskan, maka Sheila harus membantu meyakinkan agar pihak Uni Soviet percaya bahwa Wayne hanya seorang pebisnis biasa yang telah dimanfaatkan. Mendengar itu, Sheila menjawab dia akan melakukan apapun demi menyelamatkan suaminya. Sementara di penjara, Gribanov datang menemui Wayne. Gribanov di situ bilang kalau Penkowski telah menceritakan semuanya. Jadi sekarang Wayne hanya perlu jujur, maka hukumannya bisa diringankan. Tapi Wayne tetap memberitahu bahwa dia cuma kurir yang disuruh Penkowski mengantarkan barang tanpa tahu apa-apa. Agar mau mengaku, berhari-hari Wayne pun disiksa. Hari demi hari, Wayne terus menjalani siksaan demi siksaan. Hingga suatu hari, Gribanov menawarkan Wayne boleh makan enak asalkan dia mau menandatangani surat pernyataan mengaku sebagai mata-mata. Meski kondisi tubuhnya sudah sangat lemah, dengan tegas Wayne tetap menolak. Karena masih tak mau menyerah juga, penyiksaan pun berlanjut. Suara-suara keras selalu diputar agar Wayne tak bisa tidur. Kasurnya diambil hingga dia dipukuli sampai babak belur. Setiap kali tubuh Wayne mulai melemah, Gribanov langsung datang dan menanyakan pertanyaan yang sama. Beruntung, tak peduli selemah apapun kondisinya, jawaban Wayne tak pernah berubah. 6 bulan kemudian, setelah sekian lama, untuk pertama kalinya selama di penjara, Wayne akhirnya dibolehkan bertemu istri tercintanya. Melihat kondisi sang suami yang sangat kurus, Sheila sedih. Sheila minta maaf baru bisa mengunjungi Wayne sekarang karena selama ini pemerintah Uni Soviet melarangnya datang. Namun bulan kemarin, setelah Uni Soviet menarik rudal nuklir dari wilayah Kuba, barulah dia diizinkan menjenguk. Mendengar kabar itu, Wayne terharu. Ternyata misinya menghentikan perang telah berhasil. Agar tak dicurigai, sambil menangis, Wayne mencoba mengalihkan topik dan meminta istrinya bercerita tentang kondisi anak mereka sekarang. Keesokan harinya, Gribanov menemui Wayne lagi. Gribanov bilang dia akan membawa Penkowski ke sini agar mereka berdua bisa bicara untuk terakhir kalinya sebelum dihukum mati. Tak lama kemudian, Penkowski masuk. Melihat keadaan sahabatnya yang jauh lebih parah darinya, Wayne tak bisa berkata apa-apa. Penkowski di situ minta maaf gara-gara dia, Wayne jadi ikut terseret. Padahal tujuannya melakukan semua ini hanya karena dia ingin anak cucu mereka nanti bisa hidup tenang dan damai tanpa ada perang seperti dulu lagi. Namun ternyata dia gagal. Mendengar ucapan Penkowski, Wayne pun menggenggam erat tangan sahabatnya itu. Sambil menahan tangis, Wayne memberitahu kabar gembira,
yaitu Uni Soviet, sekarang telah menarik seluruh nuklirnya dari wilayah Kuba. Artinya semua perjuangan Penkovsky berhasil. Mereka berdua menang. You did it! You did it! Because of you. You did it! Satu tahun kemudian, setelah melalui proses panjang, pemerintah Inggris akhirnya berhasil membawa Wayne pulang ke London. Sesampainya di depan rumah, para wartawan terlihat sudah menunggu. Tapi karena kelelahan, Wayne tak bisa menjawab pertanyaan mereka dan langsung masuk. Di dalam, seketika Wayne kembali teringat kenangan-kenangan indahnya bersama Penkovsky. Kenangan perjuangannya menjaga perdamaian dunia bersama sahabat yang tak akan pernah bisa dia temui lagi.